Netizen, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan pastinya tetap optimis. Senang banget kembali kita berjumpa dalam acara The Megans bersama dengan saya Putri Cahaya yang akan memandu acara kali ini. Dan pastinya saya nggak sendiri dong ya Netizen, tapi sudah ada bintang tamu yang keren banget. Dimana mereka ini adalah anak muda yang super kreatif, yang super banyol dan pastinya tidak asing lagi di industri dunia teater. Siapa lagi kalau bukan Teater Kini Berseri. Keren banget ya semuanya. Jadi siapa sih yang nggak tahu Teater Kini Berseri, apalagi anak-anak millennials dan pasar, dimana Teater Kini Berseri ini udah sering banget perform, kemudian bikin acara-acara pementasan yang penontonnya ini luar biasa, dari anak-anak, anak muda, jadi anak dewasa muda itu juga ikut nonton pementasan dari Teater Kini Berseri karena ragamnya juga banyak banget ya, kalian tipe-tipe yang diangkat tuh juga keren-keren banget. Nah, kita bakal ngobrol nih sama teman-teman dari Tekiber ini, kira-kira gimana ya industri teater di tengah pandemi, kira-kira show-nya mereka apakah pindah ke online, ada beberapa kerjaan nih yang cancel, kita bakal bahas sedetail-detailnya di The Megans. Sekarang kita mau kenalan dulu sama teman-teman Tekiber. Hai, apa kabar semua? Hai, baik-baik. Masih negatif. Negatif. Oh ya, negatif ya. Negatif ini maksudnya COVID ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, kan tak kenal maka tak sah. Ya, jadi biar kita sah, ya kita kenalan dulu. Ada siapa aja nih? Oke. Jadi perkenalkan, nggak ada satgas kan ya? Nggak punya 100.000, nggak bawa cash. Perkenalkan, namaku Benny Dipo. Di Kini Berseri aku biasanya bertugas sebagai producer director. Jadi yang manage sebuah acara pementasan, baik kontennya maupun event. Oke, berarti ide-ide kemudian juga manage eventnya di Benny. Oke, Yes. Benny, hai, welcome. Next ada siapa? Halo, aku Sonti Esta. Di Kini Berseri aku biasa ngambil koreo, jadi lebih ke koreografer gitu. Waduh, jago ini berarti ya. Berarti jago dance TikTok ini ya. Terus next ada siapa? Halo, perkenalkan saya Aldi Pramesta. Saya di Tekiber diberi mandat sebagai kreatif director. Ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut, ada siapa? Halo, nama aku Mina. Aku di Kini Berseri sebagai supervisor dan biasanya mengurusi tentang wardrobe atau MUA di sini. Oke, jadi kostum ya, kecantikan dan kegantengan dari para pemain itu di tangannya Mina. Oke, well kita mau ngobrol-ngobrol dulu tentang Teater Kini Berseri ya secara umum. Ini mungkin netizen pada kepo, kira-kira ini sudah berapa tahun sih Teater Kini Berseri ini ada, kemudian apa aja yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin siapa yang mau ngejelasin pertama nih? Aldi? Kebetulan membawa kita bersama dengan anggota pertama kali. Oh, yang sepuh ya. Oke, jadi waktu bikin itu saya Generasi letakin pertama. batu pertama ya. Wow. Jadi Kini Berseri itu kita terbentuk 2008. Jadi kurang lebih sekarang udah 12 tahun. Awalnya itu kita bentuk dari sekumpulan alumni teater SMA yang sudah tamat tapi masih pengen teateran. Oke. Jadi gimana cara kita pentas, nggak ada wadah. Akhirnya alumni tersebut berkumpul membuat sebuah teater sendiri independen agar bisa tetap menampilkan hobinya di seni pertunjukan. Oke, jadi memang Teater Kini Berseri ini ada untuk mewadahi teman-teman alumnus teater ya di SMA untuk bisa berkumpul, kira-kira bisa berkarya apa nih supaya lebih keren lagi. Sampai sekarang ini udah seberapa banyak sih anggota Teater Kini Berseri ini? Kebetulan anggota Tekiber sekarang sudah silih berganti sih ya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi. Tapi kalau yang aktif tapi kalau yang aktif sekarang itu langsung berubah suaranya. kurang lebih ya 60-an yang aktif ya. Oke, jadi kan karena pementasannya banyak, jadi mungkin sistemnya adalah yang bisa ayo kita join, yang enggak mungkin di pementasan berikutnya, seperti itu ya. Tapi kalau tadi kita ngobrol-ngobrol ini kan masing-masing punya job description-nya, ya kan? Ada yang produser, kreatif, MUA, ada koreografer. Tapi untuk seni di bidang teater ini sendiri, khususnya di Tekiber itu ada apa aja sih? Siapa tahu netizen nih pengen, aku pengen jadi anggota tapi aku nggak bisa acting, tapi aku bisa make up, itu gimana?
sistemnya untuk anggota-anggotanya? Gimana nih? Talent-talent dari Tekibar ini apakah khusus acting aja, atau bisa nari boleh, atau bisa sulap boleh, itu gimana? Kebetulan di seni teater itu termasuk seni yang sangat fleksibel dalam menampung berbagai jenis talent ya. Oke. Jadi bukan cuma orang yang jago acting saja yang bisa gabung, tapi misalnya dia jago dance, dia bakatnya bisa diaplikasikan di sini. Dia jago nyanyi, bakatnya bisa diaplikasikan gitu sih. Jadi salah satu jenis sebuah kegiatan yang bisa menampung segala jenis Bakat, talent. ya. Ada aktornya pun yang kita punya sekarang mempunyai kelebihan tersendiri dan kekurangan tersendiri. Kadang ada aktor yang suaranya fals, dia nggak bisa nyanyi, tapi dia jago ngedance. Jadi ada yang jago ngedance tapi nggak bisa nyanyi. Jadi saling membackup. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal pementasan ini kan random ya, kadang ada beberapa kali untuk event-event yang berbeda seperti itu. Nah, ini yang penasaran banget nih Putri, secara pribadi kan udah ngikutin nih Tekibar, udah tahu lah ya sepak terjang Tekibar nih hits banget. Nah, biasanya untuk sistem rekrutmen sendiri, untuk cast-nya, untuk pemainnya itu diambil dari tim inti dari Tekibar ini sendiri, atau kalian open rekrutmen lagi? Jadi mungkin netizen sini pengen acting, belum tergabung di Tekibar, pengen nyoba casting tuh boleh nggak sih, atau gimana sistemnya? Sebenarnya sih yang bisa ikut project itu anggota Tekibar aja yang main ya sih. Kecuali ada suatu circumstance tertentu yang perlu gestar gitu sih. Jadi kita misalnya per tahun kan selalu open rekrutmen anggota baru seperti Mina dan Sunti. Mereka salah satu juara kompetisi yang kami adakan dan mereka akhirnya bergabung dengan kami gitu sih. Sistemnya rekrutmennya juga dengan kompetisi ya. Yes. Jadi bisa tahu nih mewadahi talent-talent teman-teman. Dan untuk per project yang baru misalnya bulan Juni kita ada pementasan nih. Kita open casting nih antara anggota internal aja gitu sih. Jadi siapa yang bisa ikut sebagai aktor, siapa yang bisa ikut sebagai tim produksi, didata dulu, dikumpulin datanya baru kita adakan casting. Oke, jadi karena memang untuk sebuah penampilan, untuk pementasan tuh banyak yang kompleks ya, tidak hanya aktor dan aktris tapi disupport sama tim produksi, koreo, MUE dan lain sebagainya. Jadi ini sangat terbuka peluang ya untuk anak-anak muda yang pengen mengasah talentnya di bidang apapun, terutama di entertainment, mungkin ini bisa menjadi wadahnya seperti itu. Nah, ini keren banget ya Tekibar ini, selain mereka ini sudah pentas di rumah sendiri di Denpasar, di Bali, ini juga pernah perform di luar negeri ya dalam sebuah event. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih itu di mana dan event apa yang membuat kalian bisa berhasil tampil sampai tingkat mancanegara? Waktu itu kita di ibu kota Buleleng. Ke Singaraja. Singapura. Singapura. Aldi kebetulan Aldi waktu kita tur Singapura dia membuat vlognya, jadi mungkin dia lebih ingat sepak terjangnya kita ke sana. Ya. Kebetulan pas nge-vlog tuh memorinya full. Jadi nggak terekam semua. Rekaman-rekaman yang ada dalam memori itu boleh diceritain Aldi. Gimana tuh nama pementasannya apa? Terus kok bisa sih Tekibar ini bisa perform di sana tuh gimana? Jadi di Singapura itu ada sebuah event yang namanya ASEAN Lead Up Asia Festival ya. Ya. Jadi di sana ada salah satu orang grup Tahun berapa? Tahun 2018. Masih baru, masa udah lupa. Ya kayaknya perorangan yang aja ya. Enggak, Itu organisasi. Iya, organisasi. Organisasi Bukan organ tubuh. di Singapura. Kayak organisasi seni gitu untuk mengundang kami perwakilan dari Bali mungkin atau se-Indonesia ya. Indonesia untuk pentas di Singapura. Wow, jadi itu melalui proses seleksi kah atau bagaimana sampai akhirnya Tekibar nih yang berangkat ke Singapura? Kebetulan waktu itu kami punya channel, jadi itu melalui proses orang dalam. Nggak apa-apa, yang penting sana pengalaman ya. Bisa diceritain nggak di sana itu ngapain aja, kalian nyiapin pementasan khusus atau seperti apa sih acaranya yang di Lead Up Asian itu? Jadi kita di sana itu mementaskan 2 pementasan. Yang pertama pantomime dan lagi satunya kayak dramatisasi drama. Apa beda? Jadi yang satunya itu sebenarnya dua-duanya itu genre-nya pantomime, tapi satunya lebih modern, yang lebih urban gitu. Satunya lagi lebih ngangkat tradisi Bali gitu. Wow, jadi sekaligus juga memperkenalkan Bali ke internasional ya, walaupun Bali udah terkenal sih, tapi makin terkenal lagi dengan Tekibar. Bali bangga ya Tekibar. Boleh tepuk tangan dulu dong, biar makin semangat ya. Nah selanjutnya nih kalau menyangkut yang namanya
teater, seni peran dan lain sebagainya itu kan agak-agak identik dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, mungkin biasanya nih ya, netizen kalau misalnya saking mendalami perannya sampai terlalu fokus, biasanya ada hal-hal magis yang terjadi. Mungkin punya pengalaman gitu, saking aktingnya kayak kuat banget nih karakter itu sampai merasuk dalam jiwa dan akhirnya ada orang makhluk-makhluk yang ingin juga ikut bermain teater. Itu ada pengalaman kayak gitu nggak sih? Ini kebetulan Sonti bapaknya mangku. Dia gimana? Itu bohong sih. Gimana? Siapa punya pengalaman gitu atau mungkin pernah terjadi, mungkin rekannya ada yang mengalami. Kenapa itu bisa seperti itu? Apakah karena memang bawaannya atau kenapa hal-hal seperti itu bisa identik dengan teater ya? Magis, Jadi waktu spiritual. itu kalau nggak salah waktu latihan gladi itu Kajang Kliwon. Oke. Terus Aldi waktu itu lagi latihan, dia lagi latihan koreografi, nggak sengaja nginjak Banten Saiban yang di Oh, iya. Banten yang di sana. Habis itu Jadinya saya kerauhan Banten saya, Ban. Ini mungkin netizen bingung ya. Mungkin netizen bingung ini kerauhan maksudnya gimana. Jadi kerasukan gitu Kerasukan, ya. iya. Kerasukan karena waktu itu Aldi tidak sengaja menginjak Sesajen. Iya. istilahnya seperti itu ya. Di hari raya kalau di Bali hari Kajang Kliwon itu memang hari yang bisa dibilang angker, Iya, banget gitu ya kalau mistis kita ya. orang Bali mistis. Dan kebetulan pada momen itu akhirnya Aldi nginjek Banten Saiban terus gimana? Apa yang kalian lakukan pada saat seperti Saya itu? meminta maaf kepada arwah-arwah di sana. Jadi Aldi punya kemampuan berkomunikasi Iya, dengan iya. makhluk-makhluk astral ya? Kebetulan saya punya indera keenam. Oh iya. Mau upgrade iOS 7. Boleh. Ya, jadi saya minta maaf kayak apa? Sembayang. Kayak Ya, gimana? namanya kayak memohon. Oke. Saya minta maaf telah menginjak sengaja. Nggak sengaja. Maaf ya yang arwah di sana yang saya biar enggak sakit hati ntar dengar di sini. Oh gitu. Biar nggak diikutin pulang. Ya. Aduh. Ya, jadi kayak minta maaf dan kayak ya Dimaafin? lebih kebetulan nggak dibalas. Kalau dibalas agak horor ya. Jadi lebih hati-hati aja nanti kalau latihan lagi gitu. Oke, jadi ini apapun yang terjadi dijadikan pembelajaran aja ya Iya, experience-nya. benar. Tapi kalau misalnya nih dalam sebuah pementasan itu mungkin boleh diceritain nih ke netizen step-stepnya seperti apa dari mulai mungkin ide, setelah itu casting, habis itu mulai syuting, mulai persiapan atau kayak gimana untuk step by step setiap pementasan? sama seperti produksi film gitu sih, kita ada pre-production, ada production, ada post-productionnya. Kalau yang pre-production berarti kita writing dulu, Oke. writing, bikin ide tentang apa yang mau digarap, baru setelah ide utamanya jadi, di brainstorming oleh beberapa orang. Kemudian setelah fix membuahkan naskah itu, baru kita open casting dan open crew, baru kita mulai proses production latihan. Oke, production sampai akhirnya menuju hari H. Yes. Oke, jadi persiapannya seperti itu ya, ada pre-produksi, kemudian eventnya dan pasca produksi seperti itu ya, kegiatan-kegiatan. Tapi biasanya inspirasinya kan kalian ini ada aja idenya gitu ya. Setiap performance itu ada aja kreasi-kreasinya. Biasanya inspirasi itu dari mana? Apakah kalian melihat situasi saat ini atau mengangkat cerita pengalaman dari salah satu anggota atau gimana biasanya? Kebetulan Inspirasi. Mina salah satu writer dia. Mina bisa dapat inspirasi dari mana ya? Inspirasi. Yes. Biasanya kalau inspirasi cerita gitu misalkan, kalau cerita itu biasanya dari gini sih. Pertama-tama uniknya itu dari mimpi sendiri. Oke. Saya mimpi sesuatu yang fantasi gitu misalnya. Wow. Jadi itu kayak di dalam mimpi itu ceritanya bagus gitu. Oh bagus juga nih kalau jadi apa namanya cerita teater gitu. Nah setelah itu saya memberitahu ide-ide yang ada di mimpi saya ke Kak Beni gitu. Kok sama mimpinya? Gitu. Udah tidurnya sama-sama. Kok bahaya deh. Bisa didiskusiin gitu kan ceritanya. Dan bisa dari situ juga bisa dikembangkan lagi ceritanya. Dari situ sih biasanya kalau saya. Oke, itu kalau tapi masing-masing ini pasti punya ini yang sama ya, apa kesempatan yang sama. Kalau misalnya Benny punya ide boleh di-share, Shonti punya ide, Aldi, teman-teman yang lain juga seperti itu ya, terbuka untuk
inspirasi untuk acara seperti itu. Nah, ini yang biasanya bikin penasaran nih ya netizen kalau misalnya saya lihat ataupun denger kalau Techkeeper ini mau tampil adalah judul acaranya. Itu biasanya clickbait banget nih, bikin orang-orang tuh pada kepo dan pengen nonton banget gitu ya. Ini juga kenceng, kalian kan di medsos oke banget nih di Instagram. Itu biasanya lebih ke arah mana sih? Komedi karakter, dark humor, slapstick atau seperti apa untuk clickbaitnya sendiri? Parah. Saya kaget. Adegan 7. Oh, itu clickbait. Gimana? Kebetulan kami masih belum ada pakem di salah satu genre humor tersendiri sih. Jadi di setiap pementasan tergantung gininya juga sih. Kadang di suatu adegan kami yang banyak actionnya. Kalau genre ceritanya action banyak main slapstick kayak pendekar-pendekar. Oke. Kemudian kalau tentang ada adegan yang lebih dimainkan oleh tokoh-tokoh yang sakral, misalnya ada adegan dewa atau adegan pemerintah gitu. Kami biasanya yang lebih sarkas gitu yang gitu sih. Jadi tergantung dari tema besar dari acara itu ya. Yes. Kalian akan langsung sesuaikan ini akan seperti apa. Mungkin ada orang-orang tertentu yang diajak kerjasama ataupun juga berbagi ide lah gitu lah. Jadi itu bisa menentukan seperti apa judulnya, kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, misalnya nih kalau misalnya kalian ini perform selain dari ide kalian sendiri untuk membuat acara, Techkeeper ini tampilnya di platform mana-mana aja sih? Terus biasanya di acara apa Techkeeper ini bisa bergabung atau pentas? Sebelum pandemi sih kita itu biasanya ada 2 jenis event ya, pentas tunggal di mana kami memproduksi pementasan sendiri dengan tiketing. Oke. Dan yang kedua adalah sebagai gestar. Oke, Jadi ada bintang kampus tamu. ya, bintang tamu. Company mana mau butuh menghibur, kampus mana bikin acara butuh pengisi acara gitu sih. Jadi itu kemudian kami tapi pentasnya on stage gitu. Tapi setelah pandemi mulai variatif sih. Jadi ada yang request dibikinin pementasan lalu divideokan dan ditampilkan. Ada juga kemarin beberapa kali yang pas pandemi lebih banyak pemerintah sih yang mulai memprakarsai karena mereka bikin bantuan-bantuan buat seniman terdampak COVID. Mereka karena tidak bisa pentas live, jadi mereka bikin festival pentas online gitu sih. Oke, nah ini udah mulai masuk ya ke tema kita nih. Kita kan mau ngomongin tentang bagaimana sih industri teater ini bisa tetap bertahan di tengah-tengah pandemi. Gimana? Banyak nggak sih event-event yang cancel waktu awal-awal pandemi 2020? Banyak. Sebanyak apa tuh? Boleh di-share mungkin ke netizen. Berapa project nih kalian sudah Ada sampai? salah satu pementasan kami di tahun lalu yang paling pertama tercancel. Itu sebuah operet, sebuah drama musikal berjudul The Joking Dead. Oke. The Joking Dead ini semacam plesetan dari The Walking Dead tentang zombie-zombie. Kebetulan waktu itu virus corona baru mulai masuk kan. Masuk Ya, ke Indonesia. kan. Oke, awal Jadi tahun kami 2020. ini ada virus nih menarik, kita buat pementasan tentang virus tapi dikombinasikan dengan zombie. Kebetulan waktu itu Mina sutradaranya, jadi dia sudah membuat menggarap sekian persen gitu, tapi tiba-tiba langsung ada Langsung cancel. Iya. cancel. Gimana perasaannya waktu itu nih? Mina gimana rasanya? Sakit hati banget sih. Terpotek hatinya, terpotek Ya ya. ampun gitu udah capek-capek. Cuman positif dapat apa sih untungnya itu dapat waktu latihan lebih banyak gitu. Oke, dan dapat ini juga pengalaman ya, dan diceritain ya, pernah lo mengalami situasi seperti ini. Karena kan semua industri, sektor terdampak ya guys, masuk juga teater, industri entertainment seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana caranya sekarang kalian untuk survive dari pandemik ini? Bagaimana kalian mungkin bisa menginspirasi netizen untuk bisa tetap produktif, tetap kreatif, dan mengisi waktu selama pandemi ini? Gimana cara Techkeeper bertahan? Waktu itu sih daftar prakerja ya biar dapat 600.000 per bulan. Ya, boleh. Ya, salah satu cara ya untuk bertahan. Terus. Kebetulan sekarang sih kalau buat bikin pentas tunggal secara komersial income-nya menurun ya karena ada aturan social distancing bagi penonton, jadi jumlah penonton dikurangi. Sama nasibnya kayak bioskop gitu sih. Iya benar. Tapi kalau untuk perform yang live kami minimalisir intensitasnya, kami alihkan ke yang online gitu sih ya, gitu virtual sih. seperti itu Virtual. ya. Jadi sampai dari tahun 2020 semenjak pandemi ini masuk dan sampai sekarang di awal tahun 2021, berarti aktivitas offline perform itu sekarang banyak juga ya online ya.
Yes, benar. Kami waktu itu ada 2 pementasan online yang cukup diminati. Oke. Yang pertama itu judulnya Koronarang. Itu Koronarang ya, dari calon narang. ya, dari Calon Narang itu eventnya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Mereka membuat parade virtual. Kami membawakan cerita kisah Koronarang yang kategori cerita rakyat. Kami kombinasikan dengan virus corona. Ya. Situasi pandemi seperti saat ini ya. Kemudian ada lagi satu yang kedua di bulan September itu dari Kisara, kita sayang remaja tentang kesehatan reproduksi. Jadi kami kombinasikan membuat sebuah pementasan yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Itu judulnya Naruto XXX. Oke, baik. Jadi itu ya beberapa karya-karya di tahun 2020 yang terpaksa harus ditunda dulu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan juga bisa dibilang ini menjadi pembelajaran lagi untuk lebih inovatif. Itu nggak ditunda tapi itu dipentaskan secara online sudah. Oh sudah, Sudah oke. ya. Tapi untuk proyek-proyek tahun 2020 ada yang ditunda nggak sih yang akan kira-kira akan ditayangkan atau mungkin dipentaskan tahun 2021 ini? Ada, kebetulan bulan depan kita punya pementasan terbaru dan itu offline, jadi bukan online, bisa ditonton dan kami jual tiket juga. Oh Jadi- sekalian dong jualan, promosi. Belanja. Belanja. Sekarang waktunya apa nih proyek terdekat kalian bulan Kebetulan depan untuk ini? yang bulan depan ini Aldi sutradaranya. Oke Aldi, Ya. silakan Di, ceritakan. Jualin. Ya, halo teman-teman, mohon donasinya. Kita bisa. Kita bisa karena kita para badut-badut pementasan, badut-badut panggung ingin mencari nafkah juga di acara pementasan tunggal kita yang berjudul Sirkus Bulan Sabit. Sirkus Bulan Sabit. Sabit. Oke, ini mungkin boleh dikasih teaser dong yang bisa menggelitik netizen untuk akhirnya tertarik nonton pementasan ini. Oke, jadi sedikit Sinopsis. hipnosis ya, nggak bisa bahasa Inggris, sorry ya. Hipnosis apa? Sinopsisnya. Jadi rombongan sirkus sedang diberi job oleh suatu kerajaan untuk menghibur di suatu kerajaan acara pernikahan putri tersebut. Oke, itu aja sinopsisnya. Ya, jadi kita bakal kasih cuplikan sedikit nih untuk apa namanya aksi-aksi sirkus Wow, jadi ini yang akan dipentaskan. ini udah siap nih untuk proses praproduksi, tinggal nunggu hari aja nih atau gimana? Iya, kebetulan kami sekarang lagi proses latihan koreografi gitu sih. Jadi dalam kira-kira hamil berapa sekarang ya? Sekarang tanggal 5. Oh, ya kebetulan tepat tanggal 5 bulan depan kami pentas yang pertama. Iya. 5 Maret. 5 Sebulan lagi. Oke, 5, 6, 7 Maret 3 hari berturut-turut. Yes. Ya. Oh, itu ceritanya nanti akan bersambung. Enggak, sama. Cerita yang Oh sama, oke baiklah. Nanti boleh dong informasiin media sosialnya apa. Kali-kali aja kan teman-teman Iya. netizen pengen nengok, pengen lihat kira-kira apa-apa aja sih proyek-proyek dari Techkeeper ini boleh. Oke, kami ada beberapa sosial media. Ada Instagram, Ada Apa tuh? TikTok. Ada Twitter. Ada YouTube. Apa aja tuh nama-namanya? nama-namanya semua @kiniversary. TikTok baru buat kemarin. Aduh, tapi Ya, ya. proses-proses latihannya bisa ditonton di TikTok juga. Ya. Jadi kayak kita lagi main-main, lagi istirahat, kita main TikTok. Kayak macam-macam Jadi lah. men-trigger penonton lah untuk nonton. Wih, seru ya Seru nih latihannya. kayaknya gitu. Jadi latihannya aja seru, apalagi pementasannya. Iya, Wih, bagus, kayak bagus. gitu ya. Oke, boleh dong kita mana nih katanya mau nunjukin sedikit Iya. Oke. aktivitas Oke. atau dialog atau Atraksi, Sebuah atraksi. Oh, Ya. iya. Kebetulan di pentas sirkus Bulan Sabit itu kita nanti di dalam pementasannya akan menampilkan beberapa atraksi sirkus. Ya. Dari di situ ada pantomime. Kebetulan nanti saya main jadi seorang pantomime. Terus juga ada tukang hipnotis, tukang sulap juga. Ada juga knife thrower, atraksi yang lempar Lempar pisau secara tepat sasaran. Ya, gitu ya. sih. Oke. kita udah latihan bertahun-tahun ya, Ya. untuk Wow, biar ya. tepat sasaran. Ya. Baik. Udah Mantap. berapa yang cedera ya? Kok agak ini ya, agak serem ya. Oke, kita mau coba yang mana nih? Mungkin kita coba 3 ya. Kita coba. Aku akan menampilkan sedikit pantomime. Oh, wow. Kemudian Sonti akan menampilkan sedikit hipnotis. Wih. Tapi itu pemanasan aja. Yang atraksi utamanya nanti lempar pisau. Wow. Nanti Mina rencananya dia Sang akan melempar pelempar pisau. pisau. Dia jago loh. Oh, lempar-lempar ya. Ya. Oke.
Tapi kita membutuhkan sukarelawan untuk ditaruh apel di atas Iya. kepalanya. Gak ada lagi selain saya. betul Sekarang banget. awalnya udah masih saya. Tolong ya ini di badannya diasuransi. Oke. Iya. Hati-hati ya. Hello, Mactizen. Welcome to Sirkus Bulan Sabit. Ya, hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mempersembahkan salah tiga performer. Yang pertama, kita akan saksikan Benny Dipo sang pantomime. Bukan topeng monyet. Halo, aku Benny Dipo. Aku akan nanti di pementasan Sirkus Bulan Sabit aku akan berperan sebagai seorang pantomime. Jadi itu sebagai seorang yang make upnya putih-putih gitu, terus dia bisu. Jadi hanya mengandalkan gestur untuk menampilkan atraksi. Aku akan mengasih sampel pantomime kaca. Sudah. Mactizen. Bagaimana? Seru? Ya, seru ya. Waduh, kenabrak kaca. Maaf ya. Sekarang ada ambil kamu nih, lupa ambil. Ya, sekarang ada performer yang kedua, yaitu Shonti sang hypnotizer. Iya. Halo. Aku di sini mau mempraktekkan salah satu atraksi dari Sirkus Bulan Sabit. Kebetulan yang memerankan ini sedang di rumah aja. Baik sekali ya. Siapa ya? Ini Mbak Putri. Ya. hipnotis. Aku dihipnotis. Ya. Aku takut, aku nggak sadar. Tuan Putri. Oh iya, bisa dulu maskernya. Oke, di sini ya. Bisa fokus aja sama bunga hitam ini yang cantik sekali. Oke. Dalam hitungan ketiga tidur ya. Ikutin Saya aja takut ini. tidur loh beneran nanti. Enggak. Oke. Ya, ini saya goyangkan nanti fokus ke sini. Oke. 1 2 3 tidur. Salah objek ya. Aduh. Hey. MC. Ya, itu gimmick aja. Saya kaget ya. Saya malu ya karena kebetulan bukan saya hypnotizer Ya. yang sesungguhnya. Jadi ya Jadi mau tahu yang asli, nonton tanggal 5 Maret ya. Oke, baik. Nah, sekarang performer yang ketiga. Ini adalah spesial, sedikit mengerikan. Kita tampilkan saja. Mina sang pelempar pisau. Ya. Knife thrower. Apa? Knife thrower bahasa Inggrisnya. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Halo semuanya, aku Mina. Aku di sini di Sirkus Bulan Sabit akan menjadi knife thrower, yaitu yang lempar-lempar pisau ke buah itu loh. Ayo kita coba. Benny. Siapa ya? Bukan ya? Siapa ya? Siapa ya nanya Mbak ya? Putri aja. ya Mbak Putri aja. Ya, Aku kebetulan nggak kita pingsan, kan? sudah memiliki relawan spesial ya. Iya, benar. Bisa ditaruh buahnya di atas mana? kepala? Wow, dingin ya, seger. Bener banget. Seger banget. Ya. Ini benar nggak? Ini ada pisau asli ya, guys. Posisinya udah benar belum nih ya? Ya. Udah Punya ya? BPJS Ketenaga Kerjaan kan? Sudah sehat BPJS-nya. Oke. Kok aku tegang? Bu Tiam tabio ini. Bukan dagang Oke, betul. Oke, siap ya guys? Apalnya mana? Ternyata ini yang terbelah. Ternyata Yang potong. meriah. Jadi sekian performa dari Sirkus Bulan Sabit. Sampai jumpa, Mactizen. Keren banget. Gak nyangka kan? Terpesona. Aku terpesona, keren banget ya. Udah deg-degan kan bakal kena pisau. Iya, aku udah. Ya ampun. Ternyata. Aku trauma banget. Enggak, tapi emang keren-keren banget ya. Tapi berapa lama sih kalian untuk punya skill ini? Rata-rata pada otodidak kah atau pada sekolah seni nih? Jangan-jangan talent-talentnya Teh Kibar nih. Otodidak sih. Pede sekali Iya, kamu. sombong ya. Gimana? Latihannya sendiri nih sampai bisa seperti itu berapa lama sih rata-rata nih pada?
Aku sih dari SMA sih ya, jadi tapi memang benar otodidak sih. Soalnya Otodidak ya nggak punya guru seni juga sih yang ngajarin. Jadi. Learning by doing ya. Ya sama lihat-lihat referensi di film, di YouTube. Aku Conti sama Mina sih otodidak ya. Aldi beda dia. Biasanya latihan di bengkel, dia latihan secara otomotif. Boleh lucu ya. Nyaman loh saya di sini. Itu kan keren banget ya, kita bisa lihat seklumpit gitu performance dari mereka ini seperti apa. Bisa kebayang dong kerennya seperti apa, dan sudah 12 tahun melintang di dunia industri hiburan khususnya teater. Ini prestasi-prestasi dari Techkeeber sendiri ini apa sih yang tertinggi dan sudah sebanyak apa prestasi yang dimiliki Techkeeber? Dulu kami sempat nyoba ikut lomba film juga, se-Indonesia itu dapat juara 3. Itu judulnya filmnya Pahlawan Sampah, gitu, temanya tentang lingkungan. Oke. Banyak ya berarti ya? Tapi kalau perlombaan sih nggak begitu banyak sih ya. Cuman prestasi-prestasi yang kami bisa kami anggap banggakan. Pentas-pentas keliling itu ke Singapura itu salah satu yang kami gini sih. Mungkin kalau Techkeeber ini achievementnya lebih kepada sudah tampil di mana gitu ya, sudah bisa dilihat di mana, bahkan sudah sampai go international, itu kan udah keren banget, dan sekaligus juga bisa membanggakan Bali karena punya Techkeeber. Nah terakhir nih teman-teman, ini dijawab satu persatu ya, wajib loh. Harapannya apa sih mungkin juga buat teman-teman Mactizen yang ada di rumah, harapannya untuk kedepannya terhadap seni pentas di Indonesia ini bagaimana, dan bagaimana juga untuk tetap semangat optimis di tengah pandemi. Silakan. One by one, wajib. Dari sana. Oke, ladies first. Mina. Harapan aku untuk itu apa? Harapan untuk seni pementasan. Ya, Indonesia. harapan untuk seni pementasan di Indonesia. Aku pengen seni pementasan di Indonesia itu lebih berkembang lagi, lebih maju, lebih dikenal, baik nasional maupun internasional. Dan walaupun di saat pandemi seperti ini pun tetap bisa berkarya dan tetap kreatif untuk anak-anak muda, semua generasi pokoknya. Wow, keren. Wow, Mina, mantap. Next, Aldi, apa Andi? Kalau saya sih lebih pementasan di Indonesia itu lebih dihargai lagi, bahwa bisa dijadikan salah satu pekerjaan langsungnya, bukan hanya side job aja gitu. Oke, jadi main job. Ya, menjadi main job. Jadi benar-benar profesional lah kita di bidang pementasan gitu. Wah, ini profesi yang bisa diandalkan untuk kasarnya untuk hidup gitu Ya, ya kan? benar. Jadi kan rata-rata sih pementasan panggung ini sebagai side job gitu. Keinginan saya sih biar menjadi main job di Indonesia dan bisa go internasional juga, bisa mentas di Australia mungkin, Israel kan. Oh ya benar, di Korea Utara. Ya, mungkin. menghibur gini para tentara. Iya, menghibur tentara, benar-benar. Iya, itu keren banget sih, semoga bisa diapresiasi Ya, diapresiasi. lagi. Keren. Thank you Aldi. Shanti, silakan. Ya buat aku sendiri, untuk harapan untuk seni pementasan di Indonesia lebih luas aja, sama kayak teman-teman aku sebelumnya, lebih diapresiasi, lebih dihargai, dan juga lebih berkembang pastinya. Amin, Astungkara. Ya, terus lanjut. Makasih Shanti. Next. Yang kalau aku bisa lihat dari harapanku dari jangka pendek dan jangka panjang ya. Iya. Kalau secara jangka panjang kurang lebih sama seperti teman-teman, itu benar kayak selama ini jenjang karir di dunia teater itu kayak tidak terlalu menjanjikan di Indonesia. Oke. Ya. Nggak seperti misalnya di USA kan ada Broadway dan iya, lain-lain benar-benar gitu sih. Jadi khusus spesifik ya penikmatnya gitu kayak. Jadi profesi sebagai aktor teater atau yang bekerja di teater sudah sih ada di beberapa kota yang ini industrinya, tapi mungkin kurang luas di Indonesia secara keseluruhan. Jadi misalnya mertua-mertua tuh biar bisa bangga punya menantu. Wah, menantuku anak teater. Iya. Enggak banggain harus Biasa kan PNS. PNS, harus PNS. Wah, saya sangat luar biasa, luar biasa. Benar. Keren harapannya ini bisa menginspirasi ya. Semoga ada calon-calon mertua yang lagi nonton ya kita ya. Jadi bisa tetap, ini profesi yang bisa menghidupi anak saya kok. Iya. Gitu kan, industri teater dan pementasan ini. Well, thank you banget. Luar biasa teman-teman Techkeeber. Makasih
makasih banyak sudah mau hadir di sini, udah mau sharing sama Mactizen juga tips and triknya seperti apa, bagaimana industri pementasan tidak hanya spesifik untuk acting, tapi juga membuka tempat seluas-luasnya untuk teman-teman Mactizen di sini yang punya potensi, punya bakat, kita asah bareng-bareng di Tekibar ya. Semoga next nanti ada kesempatan teman-teman Mactizen bisa join, jadi follow Instagramnya, Twitternya, TikToknya, YouTube-nya untuk mendapatkan update selengkapnya. Oke, makasih banyak ya. Ya, Teman-teman Tekibar sehat selalu, dan saya juga mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman, untuk Mactizen yang sudah setia menonton kami pada hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi. Untuk itu, saya Putri Cahaya pamit undur diri dan pastinya selalu setia bersama kami hanya di Mac TV. Magnificently inspiring.